Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut akan dibacakan kisah Prabu Siliwangi, seorang mu'alaf penguasa tanah Sunda. Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, putra Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Westu Kencana, lahir pada 1401 Masehi di Kawali, Ciamis. Beliau mengawali pemerintahan zaman Pakuan Palajajaran Pasundan yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Namun tak banyak yang tahu jika Prabu Siliwangi merupakan seorang mu'alaf. Ia memeluk Islam saat menikah Nyi Subang Larang. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Syekh Kuro. Indikasi Prabu Siliwangi beragama Islam tidak lepas dari perkembangan syiar Islam di wilayah Jawa Barat oleh para ulama dari Campa hingga Arab. Dia juga memiliki keturunan yang beragama Islam, terutama dari Nyi Subang Larang. Prabu Siliwangi merupakan seorang raja Pajajaran yang terkenal dan sakti. Namanya sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat dan memiliki kekuasaan yang sangat luas di tanah Sunda. Beliau satu-satunya raja Sunda yang dinobatkan 2 kali menjadi raja, yakni sebagai Raja Sunda Kawali dari ayahnya Prabu Dewa Niskala dan Raja Sunda Pakuan dari mertuanya Prabu Susuk Tunggal. Saat menjadi Raja Galuh Kawali, Prabu Siliwangi mendapat nama Prabu Gurdewata Prana. Setelah itu, ketika diangkat menjadi Raja Galuh Pakuan, Prabu Siliwangi mendapat nama Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Prabu Siliwangi memerintah atau bertahan di Pajajaran selama 39 tahun, yaitu sejak 1482 sampai 1521 Masehi. Beliau berhasil membawa Pajajaran ke puncak kejayaan. Kekuasaannya sangat luar biasa, mulai dari Banten hingga ujung Jawa. Islam masuk dan damai, nyaman, dan tenang luar biasa. Pada saat Prabu Siliwangi berkuasa, ulama sudah ada. Suatu ketika saat inspeksi ke daerah Karawang, dia menemukan perempuan bernama Nyi Subang Larang sedang membaca Al-Quran. Nyi Subang Larang merupakan murid Syekh Kuro. Syekh Kuro memiliki nama asli Syekh Hasanuddin. Ketika pulang dari Makkah, dia dijuluki Ummul Kuro atau Syekh Kuro. Beliau bikin pesantren di Karawang, pesantren Syekh Kuro, dan sampai sekarang masih ada pesantrennya. Saat Nyi Subang Larang membaca Al-Quran, Prabu Siliwangi jatuh hati dan langsung menggaungkan lamaran. Penguasa raja kaya dan tampan, tapi saat melamar Nyi Subang Larang, Prabu Siliwangi masih beragama Hindu. Nyai tidak bisa menerima lamaran tersebut jika Prabu Siliwangi beragama Hindu. Ia meminta sang raja masuk Islam jika ingin menjadi suaminya. Prabu Siliwangi lalu masuk Islam dan dinikahkan oleh Syekh Kuro dengan Nyi Subang Larang. Dari pernikahan ini dia memiliki 3 anak. Anak yang pertama seorang laki-laki bernama Walang Sungsang, lahir pada 1423. Anak yang kedua perempuan bernama Rara Santang, lahir pada 1426. Dan anak yang ketiga, anak laki-laki yang bernama Raja Sangara atau Prabu Kian Santang, lahir 1427. Semua anaknya itu beragama Islam. Walang Sungsang berganti nama menjadi Abdullah Iman. Raja Santang berubah nama menjadi Syarifah Mudain.